sehingga mudah disimpan di dalam memori dan ingatan kita. Dan ketika kita juga belajar, kita akan mudah mengambil poin-poinnya. Jadi tentu merangkum ini sangat. Hey travelers, welcome to Vespoidea channel. Hopefully, Tip yang pertama adalah jangan belajar mendadak. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, materi tesnya sangat banyak, ada TU, TWK, TKP. Dan ketika Anda lulus SKD, Anda akan masuk TKB. Materinya akan semakin banyak dan luas. Minimal Anda harus belajar 1 tahun secara intensif. Ingat juga bahwa pesaing Anda itu tentu mempersiapkan diri dan belajar sudah sangat lama, sudah sangat panjang. Mereka gagal, belajar lagi, mereka gagal, belajar lagi. Kalau Anda hanya mempersiapkan seminggu, 2 minggu, itu sama saja dengan bunuh diri namanya. Alasan kedua, kenapa tidak mungkin belajar secara mendadak? Karena Anda harus memahami materinya, Anda harus memahami konsepnya. Soal biasanya adalah soal hot yang membutuhkan penalaran tingkat tinggi. Hanya sekedar tahu, tidak mungkin Anda bisa menjawab. Jadi Anda harus paham. Oleh karenanya untuk paham tentu membutuhkan waktu yang panjang dalam belajar, dalam mempersiapkan diri mengikuti tes ini. Tip yang kedua adalah luangkan waktu untuk belajar, tentukan waktu untuk belajar, tetapkan waktu untuk belajar. Minimal misalnya setiap hari 1 jam atau 2 jam. Kenapa? Karena tentu Anda memiliki kesibukan, ada yang sudah honor, ada yang sudah bekerja, kemudian beraktivitas kegiatan lain. Jika Anda tidak memberikan waktu yang cukup atau memiliki planning, program, schedule untuk belajar, tentu program belajar Anda akan berjalan kemana-mana. Tidak disiplin, tidak ada ukuran yang tepat. Kapan waktu belajar sesuaikan dengan kesukaan Anda, apakah sore hari, malam hari, atau bahkan pagi hari. Tip yang ketiga, milikilah target belajar. Kita ketahui bahwa materi tes CPNS itu ada TU, TWK, dan TKP. TU biasanya materinya apa? Ada sinonim, antonim, penalaran logis, penalaran analitis, ada matematika dasar, ada bahasa Indonesia. TWK ada apa? Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada NKRI, ada bela negara. TKP juga begitu. Nah, ini perlu dicatat, kemudian Anda pelajari, misalnya Anda harus punya target. Minggu ini belajar TWK, minggu ini belajar Pancasila, minggu ini belajar undang-undang. Kemudian minggu depan belajar apa? Belajar matematika dasar. Minggu depannya lagi belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Begitu seterusnya. Dan Anda harus sangat cermat, artinya detail-detail atau item-item dari materi tes setiap bidang itu atau setiap bagian itu harus dieksplorasi, harus dipelajari secara intensif, secara mendalam. Oleh karenanya target belajar perlu dan sangat penting sekali. Anda bisa mencari materi di Google, Anda bisa mengikuti ya berbagai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan menambah pengetahuan Anda pada materi ini. Tip yang keempat adalah buat rangkuman. Kenapa Anda perlu membuat rangkuman? Karena materinya begitu banyak, begitu luas. Merangkum berarti kita mengambil poin-poin penting sehingga mudah disimpan di dalam memori dan ingatan kita. Dan ketika kita juga belajar, kita akan mudah mengambil poin-poinnya. Jadi tentu merangkum ini sangat penting dan tentu akan memudahkan ketika teman-teman nanti ada waktu sebentar bisa membuka rangkuman, mungkin di kantor, mungkin di tempat lain, atau ingin belajar sehari-hari di rumah sambil nonton TV, tinggal membuka saja jika poin-poin atau rangkuman itu sudah dibuat. Gunakan bantuan Google. Materi tes CPNS itu dari tahun ke tahun pola-pola soalnya sama, mungkin akan dirubah di sana-sini. Dengan menggunakan bantuan Google tentunya kita akan lebih cepat belajar, kemudian kita akan lebih mudah mencari konsep-konsep dari materi itu secara lebih mendalam. Misalnya ketika kita belajar Pancasila, kita bisa belajar tentang sejarah terbentuknya Pancasila itu seperti apa, proses sampai menjadi ideologi kita, kemudian misalnya apa itu ideologi terbuka, apa perbedaannya dengan ideologi yang tertutup, kemudian bagaimana penerapannya sehari-hari, bagaimana pengamalnya sehari-hari, bagaimana terkait dengan prinsip-prinsip penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, semua itu tentunya ada secara mendalam dan mendetail di dalam
Google tentunya. Nah, makanya ini harus dimanfaatkan dengan baik. Tip yang keenam adalah ikutilah bimbingan belajar. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki kelemahan. Mungkin kita pintar menghafal, mudah menghafal, tapi lemah di matematika. Oleh karenanya, jika kita mengikuti bimbingan belajar, tentu para tutor, ya, para pengajar akan memberikan tambahan materi dan menjelaskan apa-apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga proses belajarnya lebih cepat dan lebih mengena dan tepat sasaran. Kemudian tip terakhir adalah banyak-banyaklah berlatih melalui berbagai sumber, apakah melalui buku, melalui Google, melalui internet. Karena dengan banyak berlatih kita akan terbiasa dengan soal-soal yang ada, kita sudah tahu polanya dan secara mental kita akan jauh lebih siap. Selamat belajar, selamat berjuang, mudah-mudahan kesuksesan akan teman-teman dapatkan seperti dengan harapan yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.